ketika kematian, setan itu sangat semangat untuk menyesatkan Bani Adam. Setan datang di sebelah kanan dan kiriku. Yang satu mengajak, ayo mati Yahudi. Yang kedua mengatakan, matilah jadi Nasrani. Orang soleh itu tidak kemudian setan takut mendekat, setan takut mempengaruhi, setan takut menggoda. Kenyataannya Imam Ahmad di akhir hayatnya digoda sama setan. Bismillahirrahmanirrahim. Godaan setan menjelang kematian. Jadi setelah kita paham akan arti penting taufik dan hidayah dari Allah, berikutnya kita akan melihat betapa setan sangat bersemangat untuk mempengaruhi manusia, sampai pun ketika mendekati ajal. Manusia diuji oleh Allah hingga ajal menghampirinya. Puncaknya menjelang kematian. Karena baik dan buruknya seseorang diukur dari kondisi akhir hidupnya. Sehingga setan berusaha untuk menggoda manusia untuk melakukan penyimpangan di waktu kapanpun, termasuk menjelang kematiannya. Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya setan menghadiri kalian, ya, mengganggu kalian di setiap urusan kalian. Hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai setan juga ikut hadir ketika kalian sedang makan. Masya Allah. Kata Syekhul Islam, lakin waktul maut ahrasu ma yakunu syaitan ala ighwa'i bani Adam. Ketika kematian, setan itu sangat semangat untuk menyesatkan Bani Adam. Li'annahu waktul hajah, karena adalah waktu hajah. Waktu hajah, waktu yang paling dibutuhkan orang, yang menentukan apakah dia selamat ataukah celaka. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadis yang sahih, al-a'malu bi khawatimiha, yang namanya amal itu dihitung dari ujungnya. Ada beberapa ulama yang ketika menjelang wafatnya didatangi oleh setan dalam rupa yang lain. Orang itu melihat di kanan kirinya ada banyak temannya, gak bisa melihat. Dalam kitab At-Tadhkirah disebutkan, dan kitab At-Tadhkirah inilah yang melatar belakangi saya menulis buku Bila Ku Mati. Kitab ini ditulis oleh Al-Qurtubi, namun mungkin cukup banyak cerita-cerita yang perlu disaring. Akhirnya saya buat buku dengan judul Bila Ku Mati. Ya, semoga hadis yang tersebut di buku ini masih bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Bahwa Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi menceritakan, aku pernah hadir menjelang wafatnya saudara guru kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi. Kok Qurtubi semua sih, Pak? Ya, karena semuanya adalah ulama Spanyol dari Cordoba, maka semuanya bergelar Al-Qurtubi. Anda lihat ya, jangan sampai keliru. Di sini Abul Abbas Ahmad bin Umar, di sini Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad. Mirip-mirip namanya. Ketika di kota Cordoba, saat itu beliau sedang mengalami sakaratul maut. Orang-orang di sekitarnya mencoba untuk mentalkin, menuntunnya mengucapkan La ilaha illallah. Namun beliau justru menjawab tidak, menolak. Padahal ini tokoh agama, ulama. Ketika beliau mulai sadar, kami pun menanyakan, kenapa ketika ditalkin kok teriak tidak? Kemudian beliau mengatakan, Atani syaitanan an yamini wa an shimali. Ada dua setan yang mendatangiku di sebelah kanan dan kiriku. Masya Allah. Setan datang di sebelah kanan dan kiriku. Yaqulu ahaduhuma mut Yahudiyah. Yang satu mengajak, ayo mati Yahudi, fa innahu khairul adyan. Karena Yahudi adalah agama terbaik. Wal akharu yaqul. Yang kedua mengatakan, mut Nasraniyah, matilah jadi Nasrani, fa innahu khairul adyan. Karena Nasrani itu agama terbaik. Fakuntu aqulu lahuma, maka aku pun ketika itu berusaha untuk menolak, tidak. Masya Allah. Ini kalau seseorang tidak diselamatkan oleh Allah, Anda bisa lihat bagaimana peluang dia untuk bisa selamat. Sementara orang lain, dia nggak tahu keadaan yang dia alami. Dan syubhat di akhir hayat ini lebih menakutkan. Kejadian yang lain pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Abdullah bin Ahmad pernah bercerita
Aku hadir saat menjelang wafatnya Imam Ahmad. Di tanganku sudah aku persiapkan kain untuk mengikat kedua rahangnya. Saat itu beliau kadang sesak nafas lalu sadar kembali. Dan beliau menggerakkan tangan sambil berkata, La bu'dun, la bu'dun. Beliau mengucapkan berkali-kali. Aku pun bertanya kepada bapakku, wahai ayah, apa yang sedang terjadi padamu? Saat orangnya sudah mulai sadar, Imam Ahmad mengatakan, Inna syaitana qa'imun bihidai. Setan berdiri di hadapanku. Adin ala anaminihi, sambil gigit jari. Menunjukkan apa? Penyesalan. Setan ada di hadapanku sambil gigit jari menunjukkan penyesalan. Yaqulu, lalu setan itu mengatakan, Ya Ahmad, futtani. Ya Ahmad, futtani. Wahai Ahmad, aku nggak bisa mengalahkan kamu. Wa ana aqulu la bu'dun, hatta amuta. Lalu aku mengatakan, enggak, belum sampai di situ. Masih jauh. Belum sampai di situ. Hatta amuta, sampai aku mati. Jadi, maksudnya apa? Kita lihat di sini. Imam Ahmad digoda oleh setan menjelang wafat. Setan mengaku kalah di hadapan beliau. Menampakkan seperti sosok yang menyesal, sedih dengan gigit jari. Sambil memuji Imam Ahmad. Futani, tujuannya apa? Agar beliau menjadi ujub dengan kehebatannya. Nah, seperti ini kan tipis banget. Kalau orang tidak tahu, setan aja ngaku kalah sama aku, berarti aku memang hebat. Namun Allah selamatkan beliau, sehingga Imam Ahmad berhasil menolak pujian itu dengan mengatakan, La, belum, belum sampai di situ. Artinya itu tidak benar. Saya belum sampai pada tingkatan seperti itu yang kebal dari godaan setan sampai aku mati. Masya Allah, demikian mengerikannya godaan setan yang dialami oleh hamba. Jika manusia sekelas Imam Ahmad saja berpeluang digoda, artinya orang soleh itu tidak kemudian setan takut mendekat, setan takut mempengaruhi, setan takut menggoda. Kenyataannya Imam Ahmad di akhir hayatnya digoda sama setan. Dia cari peluang apapun untuk menyesatkan manusia. Setan tidak mungkin menggoda Imam Ahmad, mengajak beliau untuk berbuat syirik dan bid'ah, karena beliau sangat anti dengan praktek seperti itu. Sehingga godaannya diarahkan dalam bentuk ajakan untuk ujub. Allahul musta'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi pada setiap orang. Di antara manusia ada yang diajak setan untuk pindah agama menjelang kematiannya, ada pula yang tidak digoda untuk pindah agama, dan semua itu termasuk fitnatul mahya wal mamat, fitnah ujian hidup dan mati. Dan kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Apa itu? Semua bentuk ujian sampai kita mati. Itulah fitnah kehidupan dan kematian. Maka yang serius ya, kalau membaca doa di akhir dari salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Termasuk di antaranya adalah doa dari kejahatan fitnah dajjal.